Halo Sobat Viral. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Makam akan dibongkar hingga ada dugaan direncanakan. Dikutip dari tribunnews.com, berikut ini update mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan pihak Polres Subang meminta izin pada kliennya untuk membongkar Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Seperti diketahui, sudah berlalu lebih dari 1 bulan, pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia belum terungkap. Pak Yosef didatangi penyidik Polres Subang dan meminta izin untuk membongkar makam Amalia dan Tuti, ungkap Rohman saat dihubungi tribunjabar.id. Rohman mengungkapkan, pihak Yosef sudah memberikan izin agar sosok pelaku segera terungkap. Kendati demikian, ujar Yosef tak dijelaskan secara detail mengenai alasan makam Tuti dan Amalia dibongkar. Tentu, dari keluarga mengizinkan demi mengungkap misteri kasus ini, kata Rohman. Tidak dijelaskan detail yang pasti sebagai upaya pendalaman untuk mengungkap kasus ini. Kami dari keluarga kooperatif imbuhnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RI Adri Mulan Caniago menyebut kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sebagai kejadian luar biasa. Pasalnya, dalam kasus ini minim alat bukti dan saksi kejadian. Tak hanya itu, Caniago bahkan mengatakan pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia sudah direncanakan. Karena ini merupakan suatu kejadian yang memang luar biasa, yang kemungkinan terencana. Ya, tentunya kita akan tetap mencoba fokus dalam rangkaian penyelidikan untuk menemukan tersangkanya, tutur RD. Lebih lanjut, Caniago mengatakan pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman. Ia mengungkapkan, penyidik berfokus pada pembuktian secara konvensional. Mengutip tribunjabar.id, pembuktian konvensional itu meliputi olah tempat kejadian perkara atau TKP dan hal-hal yang mengarah pada bukti mencurigakan. Di antaranya adalah rekaman CCTV. Ini sedang kami dalami kembali secara intensif untuk adanya kesesuaian antara petunjuk-petunjuk dengan bukti-bukti yang ada, terang Caniago. Ia tak ingin terburu-buru untuk berasumsi dalam menentukan pelaku sebelum menemukan bukti-bukti yang nyata. Insya Allah ya, saya tidak bisa berandai-andai mengarah ke dengan tidaknya. Tetapi, semua ini tetap akan kita upayakan mencari untuk menemukan tersangkanya, kata RD. Ia menyebut, pada prinsipnya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia bukanlah hal sulit. Tetapi, pihak kepolisian membutuhkan waktu untuk membuktikan siapa pelakunya. Pada prinsipnya tidak sulit, cuma kita membutuhkan waktu, karena menentukan tersangka itu harus dengan pembuktian, ungkapnya. Karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terkait kasus ini. Terlebih, spekulasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengimbau untuk rekan-rekan atau masyarakat tidak usah berspekulasi ya. Berspekulasi menceritakan hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan, pungkasnya. Pengakuan istri muda Yosef. Istri muda Yosef Mimin Mintarsih membeberkan bagaimana hubungannya dengan Tuti Suhartini, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil Alphard pada Rabu, 18 Agustus 2021 pagi. Diketahui, Tuti ditemukan tewas bersama putrinya Amalia Mustika Ratu. Mimin mengklaim hubungannya dengan Tuti dan Amalia selama ini baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti, sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin, 27 September 2021. Usai ziarah ke makam Tuti dan Amalia, ia pun membantah tudingan yang mengatakan dirinya sering meneror Tuti lewat pesan WhatsApp. Mimin mengatakan, sudah 5 tahun ia tak pernah berkomunikasi dengan Tuti dan Amalia. Bahkan, ujarnya, ia tak mengetahui nomor telepon keduanya. Kendati demikian, Mimin tak menampik dirinya pernah berseteru dengan almarhumah. Menurutnya, ia dan Tuti pernah saling ledek selama 2 tahun. Namun, hal tersebut dianggap wajar oleh Mimin. Saya nggak pernah teror atau apa. Mungkin kan saya sudah menjalankan hubungan sama Pak Yosef 12 tahun.
Mungkin 1 tahun, 2 tahun wajarlah saling ledek. Bahkan, saya hampir 5 tahun tidak punya kontak dari Tuti sama Neng Amalia, bebernya. Lebih lanjut, Mimin merasa yakin kebenaran terkait kasus pembunuhan Tuti dan Amalia segera terungkap. Diketahui, Mimin sudah berkali-kali dipanggil ke pihak kepolisian untuk menjalankan pemeriksaan. Ia bahkan menjalani tes kejujuran bersama Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Hal tersebut sontak memunculkan spekulasi. Mimin adalah pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Mengutip Tribun Jabar, Mimin mengaku ikhlas difitnah dan dituduh sedemikian rupa. Saya mah difitnah, dituduh juga ikhlas. Kebenaran nanti juga akan terungkap. Allah mah maha segalanya. Pasti dibukakan kok. Yakin saya mah, pasti terungkap siapa pelakunya, tuturnya. Kendati mengaku tertekan karena menjadi bahan pembicaraan dan terus dipanggil polisi, Mimin berjanji akan tetap kooperatif. Karena itu, ia berharap pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia bisa segera terungkap dan ditangkap. Sampai sekarang, total sudah 10 kali dipanggil polisi termasuk psikotes. Pasrah saya mah, meskipun tekanannya berat. Oleh tetangga jadi pembicaraan, belum lagi di media sosial. Tapi ya mau bagaimana lagi, pasrah saja katanya. Harapan kami semua, semoga cepat tertangkap pelakunya. Keluarga saya sangat berharap sekali secepat-cepatnya supaya masalah ini cepat terselesaikan, tandasnya.